Wabarakatuh. Ada yang liwat nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalan nabiyya syahidan wa mubasysyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد الذي حارب الباطل وأيد الحق وتمس الرذائل وأحيا الفضائل وتمم مكارم الأخلاق وهدى الناس إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلى آله وصحبه أجمعين. Al-muhtaramun wal mukarramun jami'ul habaib, sama-sama kita muliakan zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib yang hadir di tempat ini. Beliau diantaranya ulun nang tahu Al-Habib Zain Al-Jufri. Beliau orangnya ramah, mudah-mudahan panjang umur. Kemudian ada Al-Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Jufri juga. Tahu huruf mangkatnya adalah tahuruf marahnya. Mohon maaf dibelah. Poma ini juriat Rasulullah. Dan Habib Ali bin Yahya, juga Habib Qasim bin Abil. Ini ada di samping sebelah kiri saya. Abdul Al-Habib Hamid bin Abdul As-Saddaq, dan juga para habaib yang lainnya ulun kada kaum habisakan satu persatu lah. Nah, tapi tidak mengurangi rasa hormat ulun. Kemudian jami'ul ulama wa asatis dan guru-guru agama, lebih khusus malam hari ini adalah sahibul bait, sahibul majlis, Guru Abdul Hatim, yang telah perantaraan beliau kita diundang, dikumpulkan di sini bersama, muwajahah oleh Guru Abdul Hatim. Kita doakan semua yang hadir, semua para habaib, lebih-lebih lagi para ulama dan guru semajlis taklim, panjang umur, sehat badan, murah rezeki, urusannya lancar, dan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat ini sudah banyak membaca selawat kepada baginda, memuji kepada baginda Rasul. Tetapi di antara kita kadang-kadang nang disebut pujian itu kalimatnya kada mengerti, bin kada paham, karena itu bahasa Arab, apalagi bahasa syair susah untuk dimaknakan. Kalimat-kalimat syair itu jauh, yang hubungannya antara satu dengan yang satu jauh maknanya. Orang-orang yang paham, yang bisa memaknai, memaham daripada kalimat syair tersebut. Makanya oleh karena itu ada penterjemah
Ada orang-orang dai yang diminta untuk menerjemahkan kalimat-kalimat itu yang barangkali sebahagian dimaknakan daripada pujian-pujian nang pian baca tersebut. Tadi dikatakan rawi yang ketujuh, Rasulullah SAW itu wahwal abu syafiqur rahim bil yatim wal armalah. Kada mengerti kalau itu? Yalah, barangkali ada yang kada mengerti, barangkali ada yang mengerti. Rasulullah itu wahwa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Syafiq artinya seorang bapak yang sangat sayang kepada zuriat dan umatnya dan seluruh kaum muslimin. Beliau itu orang yang sangat sayang. Abu Syafiq bapak nang penyayangan. Kada menampiling lawan zuriat. Pernahkah Sayyidina Hasan ditempeling Rasulullah? Tidak pernah. Tapi pian banyak nang tekipai cucu. Ya kah? Kadang-kadang bukan hanya cucu yang ditempeling, orang tua yang ditampar kepalanya. Ya Allah ya Rabb. Tapacul kopiah kuitan, tapacul bahasa Banjar lepas ya. Nah, tapacul itu bahasa Jawa bilangnya cangkul warak nih tak. Iya kah? Kepala kuitan ditampar. Ya Allah ya Rabb. Kenapa sebabnya ini? Orang tua salah pendidikan. Jangan salahkan anak kalau anak durhaka dengan orang tua. Oleh karena itu, ini majlis rancaki bawa sering-sering bawa ke majlis. Sahibul majlis memberikan adab, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Karena manusia punya nafsu, disitulah syaitan akan merayu dan membujuk kita kepada jalan kejahatan. Sehingga banyak anak-anak kita yang kadang mengerti, tidak hormat dengan orang tua. Apalagi di zaman sekarang ini pergaulan mereka jauh daripada tuntunan baginda Muhammad SAW. Ini yang sangat dikhawatirkan generasi kita. Oleh karena itu, dai-dai Islam, pemimpin Islam jangan sampai makhalwat, jangan sampai diam di tempat yang sunyi, jangan sampai menyendiri. Keluarkan ilmu-ilmu yang didapat agar umat tidak dalam keadaan sesat dan menyesatkan. Juriatnya Rasulullah jangan diam. Kalian adalah sayyid. Beliau kalian adalah pemimpin orang tua. Bawai kalau kada kawa, ya kah? Ayo kita ke majelis. Wih, ini sudah contoh luar biasa. Beliau di mana saja, Habib Zain dan Habib yang lainnya hadir semua di tempat majelis. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini luar biasa ini sudah. Ini kita contoh mereka-mereka supaya kampung kita, kecamatan kita, termasuk kecamatan yang berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah tujuan kita maulid ini, untuk memasyarakatkan maulid, memaulidkan masyarakat. Kalau pemerintah berkata masa memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, begitu kan? Kita beda prinsip kita, maulidkan masyarakat yang bermaulid. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak rugi Pak, orang yang selalu ngumpul memuji kepada Rasulullah, tidak rugi. Saya jamin tidak rugi. Masyarakat kecamatan apa ini Bangalun aman enggak? Aman, bersyukur. Aman itu salah satu nikmat yang luar biasa. Bahkan penduduknya majmuk, berkumpul semuanya. Suku ini, kampung sini datang ke tempat ini. Ada yang dari jauh, dari Jawa, ngumpul di Bangalun.
Ada yang daripada Lombok ngumpul di Mengalun. Pernahkah kelahi? Kok ada pernah? Ini salah satu nikmat yang luar biasa. Sama-sama bersalaman, berpalukan, asal sama jenis. Luar biasa kan? Al-Quran sudah mengisyaratkan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah mengatakan sebuah nikmatku yang akan kuturunkan, kata Allah, apabila masyarakat itu berselawat kepada baginda Rasul, aku saudarakan mereka itu di tempat itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Pian saling kenal dengan satu yang lain karena bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Persaudaraan, ikatan silaturahmi ini nikmat yang luar biasa. Jangan coba-coba pian hendak mengungkap atau mengeluarkan kejahatan, apalagi permusuhan. Itu yang disebut samatatul a'da. Timbulnya permusuhan itu menyakitkan hati. Coba-coba bayangkan kalau pian satu saja bermusuh di kampung, di masyarakat, di RT, sama lawan sekampungan. Betul. Saya kong aja musuh sama lawan sekampungan. Coba bayangkan kalau musuh kita itu ada mengadakan selamatan, disarawilah kita. Karena disarwi satu, jirannya berselamatan, jiran musuh berselamatan, kita hendak hadir, nyaman lah. Kalau pindah pukulinya, nah, tamusuh hadir ke tempat ini, ada musuh, jaga tamu, kada boleh masuk. Nah ini, oleh karena itu nikmat yang luar biasa diberikan Allah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, bersaudara, silaturahmi di jalan. Ini luar biasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sambungan dari rawi tadi. Wa huwal abu safiqur rahim bil yatimi wal armalah. Nabi kita yang kita peringati malam hari ini, seorang bapak, seorang pemimpin yang sayang kepada anak yatim. Ada ndak anak yatim sini? Banyak. Alhamdulillah. Ini itu lahan kebaikan kita kepada anak yatim. Kita berbuat baik kepada yatim. Kayak apa caranya? Dilihat kehidupan anak yatim itu. Karena ba'abahnya. Yatim itu ta'rifnya laisa lahu abun. Karena ada bapak. Bukan mama yang mati. Kalau mama yang mati itu bukan yatim. Ngarannya piatu kah? Belum piatu. Piatu itu datang daripada yatim dulu. Yalah, yatim piatu. Kada mau yatim, kada mau piatu yatim. Nah, bahasanya itu. Jadi jangan coba-coba mengandalkan anak yatim. Jadi, bos, ini anak yatim bu saya jenah. Beri ipang duit. Siapa nang mati? Mamanya nang mati. Oh, lain yatim. Itu bukan ya yatim. Dan umurnya nang bangaran anak yatim belum balik. Kalau nang sudah bajanggut, Habib Zain yatim ya? Lain. Di luar takrif beb. Di luar takrif bebe sudah. Yatim itu di bawah daripada belum balik. Jangan coba-coba membawa cilingan, minta dana, mengatasnamakan yatim, sedangkan orangnya sudah di atas daripada umur 15 tahun. Tamakan duit kada yatim. Itu takrif yatim supaya paham. Kemudian Nabi kita sayang lawan anak yatim. Kenapa? Karena beliau pernah merasakan yatim. Lahir Nabi sudah kada abah, kada bapak. Nah ini ada orang kita masyarakat sayang nailon yatim, dialah
Ini anak yatim kah? Anak yatim. Anaknya si anu kalau iya. Sini. Nah, duit jolong ratusan. Iyalah, ini buah namaan jolongi pulang makanan. Nah, nih, bawalah buat terima kasih Om ya. Terima kasih Om ya. Kayaknya besok-besok datang lagi memberi. Sekalinya tujuan mamanya beb. Kacau nih. Kacau beb. Kacau. Ada loh Omaikem di rumah. Ada Omai ya nah bawakan jen makanan jen. Berecun makanannya. Itu bukan yang dimaksud benar-benar cinta dengan anak yatim. Itu ada udang di balik apa? Sambung ya kan situ lagi tahu lagi itu. Itu kada mau ke itu kada bujur-bujur cinta. Jadi siapa yang beri duitnya namanya Om yang baik ya. Om yang bungas tadi mengasih aja. Mana dia Om? Waduh jadi mamanya nih. Simpati lon anak ko deh. Lamun anaknya aja simpati apalagi lon dia ko. Kacau. Gayung bersambut sudah ini. Ini kada benar-benar cinta dengan anak ya yatim. Sambungannya wahuwal abus safiqu bil yatim wal armalah. Rasulullah itu sifat Rasulullah itu cinta sayang kepada anak yatim. Yang kedua cinta lawan orang. Armalah itu apa maknanya? Siapa yang tahu maknanya? Apa Bib? Janda ya Habib. Kucing kurus Bib dah. Nah, tuh kayak aja nih tuh. Kucing kurus mandi di papan ya lah, lain sambungannya kalau lain. Jadi Rasulullah tuh sayang cinta lawan janda. Bahasa Banjarnya orang balu. Orang balu bahasa Banjarnya. Rasa-rasanya asa kada masuk akal ya. Kira-kira ji lawan orang balu ketujuh aja. Ulun tanya lawan pian ketujuh aja. Kada masuk kalau ketujuh lun orang balu. Kada bari bepadah umanya di belakang sana. Kada bari bepadah kalau Rasulullah menyatakan diri dan dipuji Rasulullah itu sayang lawan orang balu karena kasihan. Tapi Rasulullah lain, bujur-bujur sayang kasihan inya kada denang mau usahakan. Ya kalau perempuan janda di Arab beda dengan perempuan di ini di mana ini? Bangalore. Perempuan di Arab beda dengan janda perempuan di Bangalore. Kalau di Arab kalaunya janda itu susah kerja. Karena adalah perempuan nang maulah warung jeble di Arab. Ayo siapa nang rancak ke Arab? Ada kada Beb? Ada Beb? Nggak ada di Arab tuh orang jeble. Karena ada orang jeble. Pian kulilingi aja Arab, daerah Arab tuh Makkah, Madinah. Lamun ada warung jeble tatak tangan. Tangan pian juga enggak ada. Itu kada ada warung nang menjaganya perempuan. Jadi perempuan di sana nggak bisa kerja, nggak bisa kerja itu. Iya gitu, memang gitu dia, nggak bisa kerja. Kerjanya kalau di rumah bisa, kalau di luar dari rumah nggak ganggu itu ya, nggak bisa ngomongin Jawa bisa. Oro isu bisa ini. Jadi Arab itu perempuan kalau sudah janda susah kerja, susah cari uang. Jangankan untuk membiayai anak, untuk diri sendirinya aja untung kalau ada biaya, kalau dapat biaya. Beda dengan Indonesia, beda dengan Bangalore. Hari ini mati laki, besok masih bisa kerja. Betul? Masih bisa berjualan ini, dagang ini, kebun ini, masih bisa. Ini bedanya. Oleh karena itu,
di zaman Nabi itu, apalagi di zaman Nabi, oh usaha susahnya luar biasa. Jadi Nabi sayang lawan orang-orang janda. Tercatat dalam sejarah istrinya Rasulullah itu semuanya janda, dari yang pertama sampai terakhir janda semua. Siti Hadijah janda enggak? Janda itu. Dan Safiyah janda enggak? Janda. Tapi jangan dijelekkan Rasulullah. Biar Nabi, jangan kita mengiktiraf dengan sifat Nabi. Kenapa Nabi ini ketujuh makan bakas? Mau aku pantang makan bakas? Oh jangan. Bakas kalau tuh bakas orang. Tapi Nabi kata, Nabi lain. Awalnya tadi wahwal Abu Syafiq. Nabi itu karena sayang, kasihan melihat kita beda. Kita bisa menghendaki janda, lain lagi tujuannya. Betul? Adakah nang kawin non janda? Di sini ada enggak? Oh banyak ya? Banyak. Di antaranya, oh saya sendiri, betul. Habib sendiri. Ini contoh baik ini ya. Hah? Tambahin lagi. Tambahin ya. Hah? Jujur ini, Habib jujur. Dari tampangnya aja sudah jujur. Jadi cuma istri Rasulullah itu nang bujang bahasa Banjarnya ya, hanya satu. Sayyidatuna Aisyah tuku, Aisyah. Ya kah? Cuma Aisyah yang bujang istri Nabi itu. Yang lainnya janda semuanya. Itu sifat Rasulullah, nang Rasulullah jalankan dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa menuruti Rasulullah, niatnya seperti Rasulullah. Ada orang kita hendak lawan janda itu lain tujuannya, kada sayang, kada lantaran sayang. Apa yang dipandang kita mengawini janda? Nah, ayo ngomong apa? Oh rambutnya pirang, ya Allah ya Rob. Laki-laki sekarang beda kalau mengawini janda, tujuannya bukan sayang. Apa kira-kira? Karena berambut pirang. Tuh satu keinginan. Karena burit ganal. Ya Allah ya Rob. Ya. Barangkali nang banyak kayak ini ulun lihat. Laki-laki sekarang mengawini janda karena duit tuh kena lagu lau belum. Ya Allah ya Roh. Ada lagu duit ada? Oh ini bukan lagunya di sini. Jadi karena mereka itu karena duit, karena harta, banyak bertinggal harta. Nang laki mana? Meninggal, mati, mampus. Nang laki mampus loh, mati. Lalu bertinggal harta. Anak seikungannya bebinian pulang. Lalu bertinggal harta, motor Fortuner 200 buah. Nyambet aja ada apa-apa. Nyambet aja ada apa-apa, ya Allah. Toko banyak, batu bara banyak, dihurang. Nah, sehingga usaha-usaha jadi rumah besar, mewah. Lalu tergiur. Wah ini orang pas ini ya. Ini orang pas dengan saya ini. Kadang memandang jandanya lagi, kadang memandang sayangnya lagi. Ini orang kita. Yalah. Kadang memandang usia lagi, kadang-kadang usia janda itu karena banyak harta sudah tua. Berapa 63 tahun hakun aja mengawini. Janda itu 63 tahun, 65 tahun bebinian tuh mati laki. Hakun aja laki ngawini. Karena mandang usia lagi. Yalah. Karena harta. Dikiranya kawin lawan janda nang sudah tua itu lakas mati. Ini dikira
dikiranya. Jadi kan ada laus lagi artinya mati bakal gugur pengen 2-3 tahun mati harta gugur lawan saurang dikiranya, tapi perkiraan bisa meleset. Apa yang terjadi? Hakun lah kawin nyelon di aku jar biniannya, aku sudah tua kada papa jar sudah tua masih sayang kan kada papa kan ya. Terjadi kawin malam pertama, kawin lawan janda nang berumur 65 tahun. Tuhan ada tua nini itu. Betul. Taruskah? Wah. Kawin malam pertama aman-aman saja. Aman. Malam kedua aman. Malam ketiga aman. Malam keempat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa sebab? Meninggal dunia. Siapa yang mati? Laki-lakinya. Pian bisa mentafsirkan penyebabnya apa? Wallahu a'lam. Banyu bukakan dulu haus. Bila. Tafsirkan surang aja belum bertahun itu napa? Sebaliknya ada. Itu kan laki-laki kawin dengan sekarang perempuan kawin dengan kai. Ada ndak? Perempuan yang belas-belasan kawin dengan seorang laki-laki yang sudah tua, ada ndak? Kai kematian nenek mati. Ujar nang cucu, ujar nang anak, musyawarah kayak apa abah kita nih kita kawinakan aja. Mangalihi maharagu. Mangalihi. Karena kita sibuk juga nang anak. Ay. Umur nang berapa? Nang anom-anom kita carikan supaya bepala si Dim. Nang anom-anom. Bos nang mati nang apa? Nang kai ini masih jadi bos, punya PT, punya usaha, ya enggak? Bos kawin umur 17 tahun. Ya Allah, pinang dibalah sibit. Nasibnya ini. Tapi perempuan kada iri. Dia hakun kawin dengan kai bukan karena sayang, bukan karena cinta, sama alasan. Bos. Kawin lawan orang nang sebaya lawan ini sama belas-belasan umur, membicak nang laki pare ya. Urangnya bungas. Ya Allah, aku nung kai kawin, tapi berbuat di Portunir. Apa kira-kira? Ya Allah, guring aja basi. Iya kalau lain aku panas berjamur wah tak lo jadi binian aku pun kawin dong kai ini kan adalah wasju mampus dikiranya kawin malam pertama aman, malam kedua aman, malam ketiga, malam keempat mampus juga. Siapa yang mampus? Nah lain. Ayo nang mati siapa ini? Kai kan mati lain. Nang bini nang mati sekalinya. Salah kira juga. Tafsirnya ini yang kalian dapat pian. Nah, ini rahasia ulun ini. Pian kena tahu lagi kisahnya ini. Nang tahu nang itu aja tadi ya lah. Ulun kada mau habarakan. Ini rahasia ini. Ini sebutin ulun aja nang paham. Tahu lakuin rahasia kenapa bini nang belasan umur itu meninggal lebih dulu daripada kai. Gara-garanya tak isep karis betagar. Kayak apa dong dah? Ampihan lagi terana lah. Tahu lah pikirnya kada tahu lah. Kada tahu iya dah. Hah? Karis betagar. Berecun berarti itu ya lah.
Tagar tuh berecun lah. Berecun mah hantam ke jantung tuh kalau kita akan mati. Jantung hantamnya itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cukup barangkali dulu. Tahan ngantuk sudah sponsor. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun saya tihijam nah dulu nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul umur 40 tahun. Dakwah Nabi di kota Makkah tadi sudah dikatakan oleh dai yang pertama 13 tahun. Di Madinah 10 tahun, 23 tahun. Sekarang Rasulullah tidak ada lagi. Meninggal dunia, wafat. Lalu bagaimana nasib Islam sekarang ini? Ini yang kita pikirkan. Jangan bangga-bangga dulu. Tertawa sudah kan? Sudah tertawa. Sekarang sedih lagi kita. Islam warisannya Rasulullah. Agama yang diridai oleh Allah. Ya Allah, ad-dinul Islam. Itu adalah agama yang diridai Allah. Yang dibawa oleh Rasulullah. Pertahankan agama Islam ini. Pertahankan. Kayak apa Islam supaya jaya? Kayak apa Islam supaya jangan lumpuh? 3 macam nah. Habis nanti jadi ampihan. Islam supaya jaya. Islam supaya maju. Islam supaya tidak lumpuh. 3 macam diingat. Pertama, orang Islam harus memperkuat ekonomi. Kalau hendak jaya, Islam harus memperkuat ekonomi. Paham? Tidak diperkenankan dalam ajaran Islam pangulir, malas, nongkrong di puskamling, nongkrong di jalan-jalan, hul kahilir, mahulur. Nah, Islam tidak mengajarkan. Hei, orang-orang yang punya tenaga kuat, kerja betul-betul, cari usaha, duit berbentuk apa saja, kumpulkan harta untuk Islam. Betul, untuk Islam. Jangan semuanya disetok di rumah duit. Keluarkan uang itu untuk agama Islam, kemajuan Islam. Salah satu kemajuan Islam adalah ini majelis taklim. Nah, panitia tadi sahibul majelis mahimbau-himbau cuma ada wani keras. Ujar panitia, mudah-mudahan bagus majelis kita nih, nyaman jar tadi lah. Ya kalau kayak apa nyaman nang dihiga nang di sekitarnya orang nang hadir miskin berataan kayak apa? Betul. Aduh, jar panitia nih kada paham kah nang jemaah nang hadir nih, bukan kada paham, kada berduit. Apa anak menyumbang? Betul. Berduit kada? Berduanya berduit, ya Allah. Ini akibatnya kada berduit. Jadi Islam kalau hendak jaya, tingkatkan ekonomi, berjuang sama-sama. Jangan malas bekerja untuk memperoleh harta, agar harta kita sumbangkan sebagian untuk di jalan Allah. Jadi ini berbagi tugas. Nang mana kuat tenaga, nang mana luang waktu, berusaha bujur-bujur, jangan main-main. Kerja betul-betul, jangan main-main. Artinya kalau sudah dapat duit, dapat uang, jangan digunakan kepada tempat maksiat. Lahan kebaikan itu sudah ada lawan kita, nampak lawan kita. Oh, ini perlu majelis taklim disumbang. Oh, ini masjid perlu disumbang. Oh, ini langgar perlu disumbang. Oh, ini musalla perlu disumbang. Oh, ini anak yatim perlu disumbang. Jangan disumbangkan kepada tempat kemaksiatan. Oh, kalau sudah ada dangdutan naik, artis ibu kota datang nyawir, bros,
hambur duit, ya Allah ya ratusan dolar yang dihambur, ya Allah ya masjid terbengkalai, na'udzubillahi min dzalik. Ini kadang-kadang Islam salah berpikir, ya kan? Islam salah berpikir, kenapa duit dihamburkan kepada tempat yang tidak cocok, tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, itu siapa apa yang mengikuti yang berpengaruh pihak kelompok pertama tentang ekonomi, pegang betul-betul ekonomi. Yang kedua, kalau Islam mau jaya, kalau Islam tidak lumpuh, harus pandai-pandai berpolitik. Waduh, pandai-pandai berpolitik. Ulun bukan kampanye, ulun bukan orang partai, tapi kenapa ulun katakan pandai-pandai berpolitik? Politik yang ulun katakan ini adalah bukan politik dunia, tapi adalah politik untuk akhir. Jangan salah paham dulu. Kita disuruh berpolitik untuk berbuat untuk akhirat. Al-kaisu mandana lima ba'dal maut. Orang pinter itu orang yang menyiapkan keadaannya untuk bekal kematian. Bagaimana politik tentang akhirat? Diawali dalam sejarah pernah sahabat Nabi berpolitik tentang akhirat. Dicatat dalam sejarah itu adalah Sawad bin Ghaziyah. Namanya Sawad bin Ghaziyah. Beliau politik jalan pada waktu perang Badar. Perang Badar, lalu Nabi menyuruh berbaris, berbaris. Kenapa Ghaziyah ini kata bisa berbaris? Entah tak maju, entah tak ke belakang. Lalu dipukul oleh Nabi lawan anak panah. Jatuh. Di parut barangkali memukul. Nah, di perut ya, sehingga nampak bekas pukulan itu. Lalu pada suatu hari Nabi hendak meninggal dunia, berwasiat menyampaikan para sahabat, ya ashabi, wahai sahabatku, kalau ada sewaktu aku menjalankan tugas amanah dari Allah, berbuat zalim kepada kalian sekarang detik ini, hari ini, maka tuntutlah kezaliman itu kepadaku. Siapa yang pernah kuzalimi? Angkat tangan. Sawad bin Ghaziyah. Ulun Rasulullah, pian pernah menzalimi pada waktu perang Badar. Iya. Lalu ujar Ghaziyah, ujar Rasulullah, lalu bagaimana? Ulun hendak menuntut pian berbuat zalim. Silahkan ya Rasulullah. Silahkan ya Rasulullah. Lonang apa semalam bi aku berbuat zalim, pian memukul, mencambuk, memukul dengan anak panah waktu perang barisan, waktu hendak barisan. Lalu diambilkan oleh Rasulullah anak panah, silahkan Ghaziyah pukul aku. Waktu dulu pian adalah memukul ulun kada sin bajuan, kada berpakaian. Sekarang lepaskan pakaian pian Rasulullah, hai dulu ulun bisa mencambuk. Oh, mas sahabat nang lain bergerikit nampar kasih, kenapa Rasulullah nak pacang dibales mah anak mengambilkan hati, cuma sabar dulu, napa kira-kira bujur kah kadakah? Jadi pada waktu itu setelah Rasulullah melepaskan pakaiannya, apa yang terjadi? Ghaziyah, Sawad bin Ghaziyah tidak jadi melaksanakan pembalasan kepada baginda Rasulullah SAW. Pada waktu itu dilepasnya anak panah dan dipeluknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Politik ngarannya ini, politik. Nah, lalu Rasulullah mengatakan, siapa yang menyentuhkan jasadnya dengan jasadku tidak akan dimakan oleh api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Untunglah. Nah, ini politik akhirat. Betul. Nah,
Ini politik akhirat yang dimaksudkan. Artinya orang-orang yang berpolitik dituntut untuk orang-orang yang pintar, punya akal, hebat. Jangan dipikirkan untuk dunia saja, pikirkan untuk kemajuan agama Islam. Terakhir, jam 10 lewat. Yang terakhir, kalau Islam itu mau maju, maka lakukanlah, ajarkanlah tentang ilmu agama Islam. Ini kalau Islam mau jaya. Ajarkan, seberluaskan tentang ajaran Islam. Ulama tidak boleh tinggal diam. Para habaib jangan tinggal diam. Dukung supaya kemajuan agama, pendidikan Islam itu supaya jalan. Ini siapa tugasnya ini? Para ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, supaya berada di tempat pengajian, tempat pendidikan agama. Masalahnya kayak ini, kita sakit hati, kita sedih melihat kalau ada di antara orang muslim yang sudah balik dan berakal, ada tahu bacaan mandi wajib. Na'udzubillahi min dzalik. Betul. Bacaan mandi wajib baik kada tahu, ya Allah. Apalagi sudah beranak 1, 2, 3, 5 kayak julak napa bacaan mandi wajib. Allahumma lakasumtu. Ya Allah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Allahu akbar. Ini nang ulun sedihkan. Masyarakat Bangalore, anak-anak Bangalore jangan sampai kada dapat mandan wajib. Betul. Suruh datang ke majelis taklim, suruh belajar. Ini tugas guru. Lajari anakku, lajari akan anakku tentang agama. Kalau Islam mau jaya, tetapi kalau pian di antara pian yang tidak berpikir untuk memajukan agama, lumpuh Bangalore agamanya. Betul. Kita yakin, ulun yakin, dan semuanya yakin, kalau ajaran Islam dibiarkan, tidak ada generasi-generasi yang akan datang, hancur Islam. Masuklah orang-orang non-Islam yang ada di sini. Betul. Apa yang terjadi? Rawan kita. Ini yang sedih-sedihkan. Oleh karena itu, mari kita gabungkan orang-orang yang terkait tentang ekonomi, bergabung dengan Islam. Satu bendera, satu wadah. Orang-orang yang pintar, silahkan sekolah luar negeri, sekolah kemana saja untuk mengasah otaknya, mencerdaskan otaknya, tetapi kembali pendidikan itu kepada kemajuan Islam. Yuk silahkan para santri, para thalabah, para murid belajar untuk agama, untuk mendidik generasi-generasi akan datang. Inilah tujuan kita diadakan majelis taklim ini. Bukan untuk rame-rame, bukan. Untuk menyelamatkan umat. Barangkali pian sudah paham. Paham kan? Sudah paham. Kalau sudah paham, ulun juga paham. Betul? Panitia juga paham. Sahibul bait juga paham. Napa yuk nang sadang nih. Nah, ampihan kada? Ampihan. Barangkali cukup ingin di sini aja. Ulun mohon maaf, mohon minta ridha, minta halal kepada para hadirin sekalian. Kalau ada kata-kata nang kurang cocok, kalau ada jarum patah, jangan disimpan di dalam bepen. Mandak jarum patah belum pati, kita pakai, buang aja itu, paham aja sudah. Ya kalau ada jarum patah jangan disimpan dalam pati, buang bujuk-bujuk ke sampah, buang.
jangan simpang dah. Nah, paham ya kalau sudah tuh? Paham. Iwak julung-julung. Iyalah. Iwak julung-julung. Ya Allah. Nah, dibuat dalam peti. Nah, itu iwak julung-julung mau sekali jadi makan tikus. Nah, dia jadi makan kucing. Ya Allah. Kalau pian hendak minta tolong, tawassullah lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali inilah yang sampaikan, salah hilaf mohon maaf. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.